Soalnya dalam Kristen tuh nggak boleh. Kristen nggak boleh nikah beda agama. Nggak boleh. Setahu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Berarti tertutup. Bukannya lebih banyak? Kayak memang lebih enggak lebih di ada ayatnya kayaknya. Tapi Ayatnya apa ayatnya? Ini kacau nih. Udah pasti dia nggak tahu dong. Langsung buka Google. Ini makanya dia merasa terintimidasi kalau kita udah kasih feedback sama netizen loh. Iya. Nanti abis aku dimarahin lagi. Nanti kita pasti gue dihujat gara-gara nggak sabar sama Feren. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Seimbang dengan orang Seimbang tidak. dalam arti agamanya. Itu bukan firman Tuhan dong itu. Itu kan surat Paulus. Korintus, surat Paulus itu. Berarti Paulus itu. Itu surat Paulus terhadap jamaah di Korintus. Tapi ada nggak Yesus ngomong dia larang? Dia baru tahu deh. Aduh, baru tahu lagi gua nih mata kayak gitu tuh. Gua sangka sama aja semuanya. Nah, yaudah makanya kita harus buat segmen belajar Kristen dari Ustadz. Allah apa jin? Berarti Tuhanmu juru bicara jin. Gitu. Iya, penyambung lidah jin dia. Iya, berarti penyambung lidah jin kalau logikanya. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Siapa di situ mereka? Kami di sini. Masa Allah menjadi penyambung lidah jin? Kau itu aneh-aneh aja kau. Nanti bisa kita tunjukkan. Nanti kita tunjukkan kau di dalam Al-Quranmu bahwa dikatakan berkatalah semut. Ada itu lagi. Iblis berkata. Iblis berkata. Allah menceritakan yang telah berlalu. Iya, ada berkatalah semut gitu. Masa itu perkataan Allah. Aduh. Ya. Nih, saya lagi ngobrol sama Pak Erben ya. Ujang dengerin baik-baik. Saya lagi ngobrol sama Pak Erben. Lalu Anda mengutip pembicaraan kami berdua. Jadi kira-kira yang ngobrol itu siapa? Saya sama Pak Erben atau Anda? Iya, yang ngobrol kita dua. Jadi kamu itu menceritakan obrolan kita. Jadi di sini Allahmu menceritakan obrolan daripada dia yang mata. Jadi berarti Allahmu itu menceritakan obrolan jin. Gimana sih masa Allah menceritakan obrolan jin? Ya contoh Nabi Adam kan. Nabi Adam dulu. Coba kau baca dulu. Pertanyaannya gini, ya, yang disampaikan ini. Pernah nggak bicara Adam? Mereka berkata, siapa ini mereka? Adam yang bicara kan? Bentar, mereka berkata, sesungguhnya kami. Siapa di sini mereka dan kami ini? Coba, siapa kami maksudnya nih? Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Kami di sini siapa? Kami itu kerajaannya. Bah, sesungguhnya kerajaannya telah mendengarkan Al-Quran. Kerajaannya siapa? Jadi Quran pakai kerajaan sekarang ya. Pakai kerajaan ya sekarang kan malaikat lah penyampaian wahyu itu. Jadi malaikat itu berbicara seperti itu. Berarti malaikat itu penyambung lidah jin gitu. Penyambung lidah Tuhan, bukan jin. Loh, ini perkataan siapa yang disampaikan malaikat ini? Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menunjukkan. Kami siapa? Kami di sini siapa? Hah? Kami siapa ini? Sesungguhnya kami. Kami itu adalah kerajaannya. Termasuk malaikat. Malaikat kan kerajaannya tuh. Iya, kerajaan. Oh, jadi kami di situ adalah malaikat. Ya, kan terlibat malaikat. Malaikat menyampaikan wahyu terlibat. Itu makanya kami. Botol. Itu kami di situ adalah bangsa jin. Itu jin. Itu jin. Bukan malaikat. Ya, kamu itu gimana sih membacanya, bro? Ini lihat, katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami sekumpulan jin telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Jadi ini yang berkata kami ini siapa kami ini? Sekumpulan jin. Itu kalau secara masih jauh ini, Indonesia emas ini masih jauh ini kalau begini cara pikirnya Ujang ini.
Bukan masih jauh, nggak bakal terwujud. Di mana itu berkatalah Indonesia bro emas. bro Duran, berkatalah semut di mana lagi tuh? Anamal. Surat semut. Kita baca. Surat semut. Anamal. Iya. Nah ini nih 26 Anamal. di surah 26. Nah ini. Jadi berkatalah semut ini. Semut berkata. Iya. Siapa yang berkata di situ? Semut atau bukan? Belum iblis. Iblis ntar berkata. Iblis berkata. Perkataan siapa? Ada lagi nanti di dalam. Sesungguhnya Quran itu perkataan Nabi yang mulia. Mana ini? 27 ayat 18 Pak Evan. 27 ayat 18. Nah ini. Surah 27 ayat 18. Iya. Nah ini. Tuh, siapa tuh? Berkatalah Coba seekor baca semut. dulu. Baca. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut. Berkatalah seekor semut. Jadi siapa yang berkata di sini? Ya kalau nggak Bingung, tahu kan? Tuhan bagaimana cara menyampaikannya, Pak? Ya Kan itu Tuhan mah dia, tahu. bro. Yang berkata di situ Tuhan mah siapa? tahu disampaikan. Itulah firman namanya. Kalau semut bicara, berarti Anda tidak Gini ya, Ujang. Saya berkata, Pak Erben. Saya berkata gitu, Pak Erben. Lalu Anda bilang, lalu berkatalah Duran, Pak Erben. Yang berkata itu siapa? Saya atau Anda? lalu saya sampaikan. Iya, berarti yang berkata Coba. itu siapa? Sebenarnya yang berkata itu siapa? Saya atau Anda? Saya bilang nih, saya Ya bilang. kalau semut itu berbicara, tapi Coba Anda- kau baca dulu. Coba kau baca dulu satu Kalau kali semut biar kau berbicara, baca. berarti Jangan Anda- makanya bro, Ujang. Makanya kalau baca Quran itu jangan kau hanya baca hatta ija hatta alla wadi namli kallat gitu, jangan. Tapi baca sekali-sekali artinya. Coba kau baca dulu ini. Bisa nggak kau baca nih? Coba baca dulu. Ujang. kekuasaan Allah tuh kamu tak mengakui bahwa semut itu berbicara. Iya, Dulu ini jangan baca nggak usah dulu. lari, baca dulu baca. Baca dulu. Baca Quran kan dapat pahala kan? Dapat pahala. Iya, supaya Coba kau baca dulu. dapat pahala. Coba baca dulu ini. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Ini perkataan siapa ini? Ya memang semut berbicara, tapi Tuhan yang menyampaikan. Lalu siapa yang tahu? Siapa yang tahu semut itu berbicara? Jadi semut Kan Tuhan, berbicara kemudian disampaikan oleh Allah. Berarti wahyu ini disampaikan berasal oleh Allah. dari Itu disebut firman. Kan difirmankan Firman lagi. semut. Firman semut atau firman Allah? iya, berarti Iya, kata-kata semut difirmankan Allah lagi. jadi aku lucu. Berarti Allah itu jadi jubirnya semut gimana sih? Bro? Sama dengan Maria, sama dengan Maria. Bagaimana aku mendapatkan anak? Apakah itu firman Allah? Tuhanmu. Ini makanya kau baca dulu satu kali Sama ku dengan itu. dengar. Jangan Kau kau baca bilang itu. dulu ini, coba baca dulu ini, coba baca. Kan aku Sekali udah paham itu, baca. aku udah paham. Iya baca dulu ku dengar. Masa kau nggak berani baca Quran sih bro? Coba baca dulu. Baca dulu dong. Mata gua agak buram, nggak lihat. Nggak buram. Alamat sudah. Nanti kalau kita buat berkatalah jin banyak nanti. Jadi makanya kalau kau bertanya jangan ngeyel. Udah kau tanya aja, apa mau kau tanya lagi? Nggak boleh. Yang lain boleh. Iya. Apa mau kau tanya lagi? Ya kalau kau kalau kamu meninggal sekarang umpamanya kan, apa kamu langsung masuk surga? Yesus sudah di surga dan dia sudah mengalahkan maut dan dia naik di surga. Itulah jawaban jaminan bahwa setiap orang yang mati yang beriman kepada Yesus akan dibawa Yesus ke Firdaus.
Nah itu. Yang kamu sekarang ini pokoknya kamu meninggal besok. Iya, umpamanya. saya kalau mati saya sekarang masuk Firdaus, saya dijamin oleh Yesus. Langsung lah ke Firdaus. Jadi mau kemana lagi? Jadi tidak keluar lagi? Enggak, ya nanti waktu Yesus datang kali yang kedua dikeluarkan dari Firdaus, baru dimasukkan ke surga. Untuk apa ada keluarga lagi dari masuk surga? Iya, karena kami masuk surga. Firdaus bagi orang Kristen itu belum surga. Itu alam penantian penuh kebahagiaan untuk dibangkitkan masuk surga, itu Firdaus. Nanti kami masuk surga di mana Yesus menjadi rajanya. Itu makanya kalau kamu dikubur pakai baju jaket ya. Mana ada kami pakai baju jaket, itu budaya itu. Pakai baju apa? Pakai pengantin. Iya, daripada mau dikubur langsung digulung aja padahal dibungkus. melalui tanah. Menjadi tanah dulu lah. Ya udah. Masa langsung masuk surga? Nggak apa-apa. Coba Bro Duran. Coba. Nabi Muhammad kenapa dikubur 3 hari? Nah, Coba. itu orang kenapa Nabi Anda itu dikubur pakai jubah tuh? Ngapain dia pakai jubah? Iya. Coba dijelaskan dulu Ujang. Kenapa Nabi Anda itu dikubur pakai jubah katanya, monggo. Ayo coba. Nah, bingung kau Ujang. Mencret kau kan? Jadi kenapa baginda nabimu itu dikubur pakai jubah, sedangkan kau dikubur pakai kain yang digulung-gulung, kain kafan? Pakai jubah itu kan kain putih itu. Loh, mana ada jubah? Saya bilang. Jubah itu ya nggak dipotong namanya. Dari mana kamu tahu? Lah, kalau saya tahu dari Jibril bagaimana? Ayo, kalau kenapa saya itu? bisa bukain datanya, kalau saya bisa bukain datanya, dia pakai jubah bagaimana? Gimana itu Ujang? Kenapa Nabi Anda ketika meninggal pakai jubah? Sedangkan ketika kalian dia itu meninggal, pakai kain kafan dipocong. bahkan ketika dia meninggal, dia tuh menjerit dalam kubur, minta tolong. Gimana itu? Ya, kalau pakai kain putih itu kan kita kan jadi tanah. Kalau kain putih pakai bergaya tuh gimana tuh? Gamis itu enggak, gamis itu. Siapa yang tahu dalam bukan kuburan itu gamis. kamu bergaya? Oke, ya udah. Sekarang kita buka dulu ya. Kita buka dulu kalau baju beliau menggunakan gamis ya. Gamis itu apa coba? Saya mau tahu gamis itu apa? Ayo Ujang. Kok ada doa-doa Ujang ini? Ujang. Halo, apa lagi? Apa? Ya kenapa Nabi Anda ketika mati dijubahin bukan dikain kafani? Mana datanya? Lihatlah. Oke Bro Duran, di hadis berapa Bro? Ya. Ya siapa yang tahu? 1455. Ibnu Apa Majah itu hadis di mana tuh? Ibnu Majah 1455. Hadis berapa? Ibnu Majah 1455. Ibnu Majah. Ibnu Majah 1455. Hadisnya panjang Pak Herman. Loh. Nah ini hadisnya pendek ini. Pendek deh. Ya, coba. Ini hadisnya Bro. Ujang, Itu baca hadisnya jangan ini. lepas, iya. Jangan kau Loh, lepaskan kok hadis pergi ya? gamis beliau. Oh iya di hadis dong tentang Nabi. Dia kan udah meninggal, tuh apa hadis lagi? Ya, yang ditanya Jadi dia udah ini. nggak berguna hadis Iya, ya? Udah nggak katanya berguna ya? hadis.
ketika hadis, mereka akan memandikan Hadis Nabi itu Sallallahu perkataan Alaihi Nabi. Wasallam, tiba-tiba dari dalam ada seorang yang berseru, jangan kalian lepas gamis Rasulullah Alaihi Wasallam. Jadi dia nggak dilepas gamisnya. Oh, itu permintaan tuh, boleh. Karena Ya pemimpin. karena ya oke. Siapa yang meminta? Dibaca lah tadi. Siapa tadi itu? Siapa yang minta supaya nggak dilepas itunya Baca, tolong baca. gamisnya? Ya kau yang baca. Tolong bacakan. Ketika Yang mereka menyuruh- akan memandikan yang Nabi menyuruh- Sallallahu Alaihi yang Wasallam, menyuruh tidak mau melepas tiba-tiba jubah itu dari siapa? dalam ada seorang yang berseru, jangan kalian lepas gamis Rasulullah Alaihi Wasallam. Nah, itu permintaan. Mungkin para sahabatnya. Ya para sahabatnya lah. Ya udah, sekarang Itu kan permintaan. kenapa para Kalau sahabat- permintaan boleh. Oke, kalau permintaannya, kenapa para sahabatnya itu tidak berani melepaskan gamisnya? Emang boleh? Karena pemimpin. Siapa yang bilang itu pemimpin? Ya pemimpin kami lah, umat Islam. Siapa lagi? Siapa kan di situ kan Anda nggak tahu siapa yang bilang, siapa yang minta. Apa? Di situ yang minta jangan lepaskan gamisnya siapa? Itu para sahabatnya. Kan beliau sudah meninggal. Udah dikuburkan, jangan lepaskannya gitu. Siapa yang meminta jangan Berarti para lepaskan? sahabatnya yang melarang. Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh pakai gamis? Boleh dikubur pakai gamis. Anda boleh dikubur pakai gamis. Kecuali keadaan lah. Boleh apa enggak? Di situ kok boleh? Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes, kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes, kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita
kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak memaparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak 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 kosong.